Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi, diberi umur yang panjang, umur yang barokah. Kali ini kami akan membuat tema tentang uzlah. Jadi uzlah itu artinya menyendiri. Jadi uzlah itu ketika seseorang melakukan suatu kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tempat yang sepi atau menyendiri dengan tujuan untuk menjauhkan hati atau jiwa kita dari keramaian atau dari urusan dunia. Jadi uzlah itu bermacam-macam. Ketika seseorang mempunyai tugas yang mana seperti bupati atau lurah atau camat, semua itu uzlahnya tidak menyendiri lagi, tetapi uzlah mereka adalah di dalam hati. Jadi uzlah itu menyendiri kalau dalam artian yang nyata atau yang sebenarnya itu menyendiri, nyepi, istilahnya khalwat atau ya menyendiri, menjauh dari urusan dunia, juga menjauh dari keramaian dengan tujuan untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk berpikir bagaimana keadaannya kita nanti di akhirat, apakah kita menjadi orang yang selamat atau kita menjadi orang yang celaka. Kita tidak tahu urusan kita nanti di akhirat itu menjadi orang yang selamat atau menjadi orang yang celaka. Oleh karena itu, kita itu ketika hidup di dunia itu harus senantiasa berpikir untuk lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan urusan-urusan kita ketika di dunia juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika urusan kita di akhirat pun juga diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uzlah ini dalam artian itu menyendiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi orang yang seorang ustadz atau seorang kiai, maka uzlahnya itu bukan menyendiri, menyepi di gua atau di makamnya orang soleh atau para wali, tetapi uzlahnya seorang ustadz kiai itu adalah mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Jadi orang yang mempunyai ilmu kemudian untuk dirinya sendiri itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, berdosa. Jadi ketika ada suatu masyarakat yang membutuhkan ustadz atau kiai, maka itu harus datang untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, untuk menuntun orang-orang di jalan yang lurus atau di jalan yang benar. Ini adalah uzlahnya seorang kiai. Jadi tidak bisa menyendiri. Kalau menyendiri akhirnya ilmunya akan dipakai untuk dirinya sendiri. Sebaiknya seperti itu. Tetapi ketika seorang yang belajar, seorang yang masih belajar mungkin di pondok atau belajar di
suatu tempat, itu uzlahnya juga lain lagi. Ketika dia sekolah atau dengan urusan-urusan belajar yang lainnya, ketika sudah selesai, maka uzlahnya adalah menyendiri di kamar, kemudian untuk belajar, mempelajari ulang daripada pelajari yang disampaikan, dengan harapan ilmunya benar-benar bisa bisa masuk, bisa bermanfaat nanti di masa depan, dengan tujuan untuk juga untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi uzlah itu bermacam-macam. Ketika seorang sopir atau uzlahnya ya nggak tetap menyopir, tetapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berzikir di kesempatan yang penting tidak mengganggu atau mencelakakan orang lain. Jadi kalau orang-orang yang masih bekerja, masih memberi nafkah kepada keluarga, uzlahnya pun juga lain. Ketika ada kesempatan maka dia berzikir di dalam hati. Jadi kalau dalam arti nyata uzlah itu menyendiri di gua atau di tempat yang sepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang yang masih sibuk dengan urusan di dunia, maka kita uzlahnya adalah di dalam hati. Ketika berzikir hanya di dalam hati. Sebagaimana kita mengingat cerita Sayyid Al-Bustami ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat atau ibadah zikir lainnya atau ibadah-ibadah lainnya, tidak merasa enak, tidak merasa nyaman. Akhirnya karena ibadahnya tidak enak, tidak nyaman, akhirnya bertanya kepada ibundanya, apakah ibu ketika saya masih kecil atau masih bayi pernah makan sesuatu yang tidak halal? Padahal Sayyid Al-Bustami itu sudah ketika di masa dewasa ini sudah urusan-urusan yang dosa atau mengganggu orang itu sudah minta ampun atau minta maaf kepada yang lainnya. Jadi Sayyid Al-Bustami ini sendiri dulunya adalah seorang pembegal. Akhirnya ditaklukkan oleh Syekh Hasan Basri, akhirnya menjadi orang yang alim. Nah, ini kemudian ditanyakan kepada ibunya, kemudian ibunya mengingat-ingat. Akhirnya benar ingat. Jadi ingat ketika Mas Sayyid Al-Bustami ini masih kecil, masih bayi, itu ibunya secara tidak langsung tahu ada mentega yang hanya mungkin sejempol sedikit itu, kemudian kaget ya, itu dimakan tanpa izin oleh yang punya. Akhirnya itu diceritakan kepada Sayyid Al-Bustami, kemudian Sayyid Al-Bustami ini memohon kepada ibunya untuk mencari orang yang mempunyai mentega atau akid tadi. Jadi akhirnya setelah diberi oleh ibunya tahu bahwasanya tempatnya di sini dan bertemu dengan orang yang mempunyai mentega itu tadi, kemudian orang yang mempunyai mentega itu juga sudah menghalalkan, akhirnya diberitahu kepada ibunya memberitahu kepada Sayyid Al-Bustami bahwasanya sudah dihalalkan
apa yang pernah diambil. Setelah itu Sayyid Al-Bustami ini setelah sholat isya, maksudnya sholat Ba'diyah isya itu melaksanakan sholat karena sudah tidak ada halangan, artinya semua dosa-dosa sudah dibersihkan. Akhirnya Sayyid Al-Bustami ini melakukan sholat 2 rakaat ini mulai habis isya, ba'da isya sampai menjelang subuh, mau akan sholat subuh. Akhirnya di waktu sholat ba'da isya sampai subuh ini ternyata ada muridnya yang menunggu ingin bertemu dengan gurunya. Ya, ketika itu ditanya, kamu mulai kapan? Saya mulai Ustadz sholat sampai selesai. Akhirnya bercerita dengan kok sampai lama, sampai sholat itu berdiri sampai jinjit, sampai seolah-olah melihat sesuatu, ada apa. Ternyata karena begitu nikmatnya ketika sholatnya itu tidak terasa seperti jasadnya ada di tempat sholat itu, tapi hatinya sudah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan peristiwa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita makan sesuatu yang tidak halal walaupun sedikit, itu juga bisa mempengaruhi kualitas ibadah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita seandainya mempunyai anak, kemudian kita pondokkan anak-anak kita yang ada di pondok itu misalnya, itu ketika mondok gurunya sama, kemudian pelajarannya sama, semuanya apa yang diberikan sama, pelajaran yang diberikan sama, kemudian ketika pulang dengan hasil yang berbeda-beda. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya juga dari ketika memberi biaya mondok atau belajar itu ada sesuatu yang tidak halal. Jadi maksudnya sengaja atau tidak sengaja itu ada sesuatu yang tidak halal yang diberikan untuk urusan biaya mondok itu. Itu juga mempengaruhi. Belum lagi ketika kita makan sesuatu yang tidak halal, itu juga mempengaruhi kecerdasan akhlak anak-anak kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika makan sesuatu, harus benar-benar kita makan yang halal, yang baik, kemudian juga yang barokah. Jangan sampai kita itu makan sesuatu yang bisa menyebabkan anak-anak kita menjadi anak yang tidak berkualitas atau ibadah anak cucu kita menjadi ibadah yang kurang baik. Oleh karena itu dalam bab uzlah ini dijelaskan bahwasanya intinya bahwa uzlah itu kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan menjauhkan diri atau hati kita dari keramaian atau dari urusan-urusan orang lain, dengan harapan supaya ibadah kita bisa tenang atau ibadah kita semakin baik. Demikian pula ketika kita berada di tengah masyarakat, tentunya kita akan mendengarkan
omongan orang. Dengan mendengarkan omongan orang, akhirnya kita berpikir, mikir omongan orang lain yang begitu banyak. Akhirnya dengan omongan itu akhirnya hati kita tidak menjadi tenang. Ibadah pun menjadi tidak tenang. Tentu ketika kita mendapatkan suatu masalah itu saja, ketika kita sholat tentu tidak akan bisa tenang, tidak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menjadikan ibadah kita semakin tenang, kita harus mempunyai cara, yaitu dengan uzlah itu tadi. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya uzlah dalam arti nyata memang menyendiri di gua atau di tempat yang sepi, tetapi kita sebagai orang yang masih banyak urusan, mungkin urusan keluarga, urusan memberi nafkah, maka uzlah kita adalah berzikir di tempat yang sepi, yaitu di rumah sendiri, atau mungkin ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita berzikir di dalam hati, itu juga sudah merupakan uzlah. Ini uzlah ini pengertiannya demikian. Jadi dengan tujuan menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari kebisingan, keramaian, urusan-urusan dunia, sehingga ketika beribadah itu benar-benar menjadi ibadah yang khusyuk, yang benar-benar kita ingin menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang ibadahnya semakin baik, ibadahnya semakin khusyuk, ibadahnya senantiasa lillahi ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia, beruntung, selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Sebelum kami akhiri tentang masalah uzlah ini, ketik Imam Ubaid, sambung, nggak ada spasinya, sambung langsung Imam Ubaid, like and subscribe. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari kemaksiatan, kemungkaran, kekejian. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita, memberi pertolongan kita, memberi hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami akhiri cukup sekian. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita bersama, sama-sama belajar, sama-sama kita masih belajar. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan khusyuk lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.